Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan mempresentasikan bab 3 mengenai akuntansi keuangan daerah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Rani Alasaria dengan NIM A1C020206. Kemudian yang kedua ada Nurul Istiqomah dengan NIM A1C020194. Dan yang terakhir ada Rani Kartika Fitri dengan NIM A1C020207. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu A. Akuntansi pendapatan dan piutang. Akuntansi pendapatan merupakan pendapatan LRA yang semua penerimaannya oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintahan lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan definisi akuntansi pendapatan LU adalah semua hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Adapun untuk klasifikasinya, klasifikasi pendapatan yaitu menurut PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013, yaitu yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, kemudian yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga ada pendapatan lain-lain daerah yang sah. Untuk perbedaan pendapatan LRA dan pendapatan LRO, teman-teman dapat melihat pada kolom yang kami sediakan dalam PPT. Ya. Kemudian pengakuan. Yang pertama, pengakuan pendapatan LRA. Sejalan dengan ketentuan penatausahaan keuangan daerah dalam pasal 187 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya, di mana terdapat 3 cara penerimaan pendapatan daerah, yaitu yang pertama di-store langsung ke BUD, yang kedua di-store melalui bendahara penerimaan, dan yang ketiga di-store melalui bank lain, lembaga keuangan, dan atau kantor pos. Kemudian sesuai dengan IPSAP nomor 2 serta lampiran pertama Permendagri nomor 64 tahun 2013, pendapatan LRA juga diakui pada saat A. Pendapatan diterima di rekening kas umum daerah, atau yang kedua B. Pendapatan diterima oleh bendahara pemerintah di SKPD, dan yang C. Pendapatan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Yang kedua, pengakuan pendapatan daerah LO. Berdasarkan SAP PP nomor 71 tahun 2010 Permendagri nomor 64 tahun 2013, cara konseptual pendapatan berbasis akrual diakui pada saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan atau earned, kemudian yang kedua pendapatan direalisasi atau yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran pendapatan akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jurnal netonya atau jumlah setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian transaksi pendapatan LO dalam bentuk barang atau jasa harus dilaporkan dalam laporan operasional dan dengan cara menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi. Kemudian penyajian. Pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran LRA, sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional LO. Kemudian akuntansi piutang. Adapun definisinya, piutang merupakan sebagian hak tertagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Adapun untuk pengakuan piutang diakui pada saat yang pertama telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk jenis piutang berdasarkan bagan akun standar dalam lampiran ketiga Permendagri nomor 64 tahun 2010, piutang diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada kolom yang tersedia dalam PPT kami.
Kemudian untuk pencatatan piutang, contoh pencatatan jurnal di buku finansial pada saat timbulnya hak tagih atau piutang yaitu jurnalnya di sisi debit ada piutang pajak daerah dan di sisi kredit ada pendapatan pajak LO. Selanjutnya penyajian piutang. Penyajian piutang yang pertama disajikan sebagai aset lancar di neraca sebagai nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value dan disertai dengan penyisihannya. Kemudian yang kedua disajikan sebagai aset lancar di neraca sebagai nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang ketiga disajikan sebagai aset lain terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian bagian lancar dan penyisihan piutang. Terkait pencatatan piutang, minimal terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pada akhir periode pelaporan oleh fungsi akuntansi di SKPD maupun di PPKD, yaitu yang pertama ada berapa nilai dari tagihan pinjaman jangka panjang, tagihan penjualan angsuran atau TPA, dan tuntutan ganti kerugian daerah atau TP atau TGR yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Kemudian yang kedua, ada berapa nilai penyisihan piutang. Nilai dari kedua hal tersebut perlu diketahui dan dicatat dalam jurnal penyesuaian akhir periode agar tersaji nilai bagian lancar dari tagihan atau piutang jangka panjang serta nilai penyisihan piutang dan dalam neraca. Untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan penatausahaan yang baik atas pengadministrasian piutang yang ada di SKPD maupun di PPKD. Kemudian masuk ke bagian B, akuntansi belanja dan beban persediaan. Adapun definisi dari akuntansi belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Kemudian belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir ada beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Adapun klasifikasinya menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk pengakuan belanja dan beban menurut PP nomor 71 tahun 2010 serta Permendagri nomor 64 tahun 2013, pengakuan belanja dan beban dapat teman-teman lihat pada kolom yang telah kami sediakan dalam PPT. Selanjutnya pencatatan belanja dan beban. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi anggaran dan jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi keuangan. Pencatatannya menggunakan double entry yang akan menghasilkan LRA, LO, dan neraca untuk Pemda. Kemudian untuk penyajiannya, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA setelah akun pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan operasional atau LO. Kita masuk ke akuntansi persediaan. Menurut PSAP nomor 5 dalam PP nomor 71 tahun 2010, persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka penyelenggaraan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Adapun klasifikasi persediaan berdasarkan PSAP nomor 5 yaitu yang pertama barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, termasuk barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Yang kedua, bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, meliputi bahan baku seperti pembuatan alat-alat pertanian dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Contohnya, persediaan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu alat-alat pertanian setengah jadi. Kemudian yang terakhir, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contohnya hewan atau tanaman. Kemudian prinsip pengakuan dan pengukuran. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau diterima atau hak kepemilikannya dan atau pengusahaannya itu berpindah. Kemudian prinsip pengukuran persediaan yaitu yang pertama, persediaan berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehannya. Kemudian yang kedua, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Kemudian yang terakhir, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai dari sebesar nilai wajarnya. Kemudian untuk pencatatan persediaan itu dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, metode periodik. Untuk jenis persediaan penggunaannya sulit diidentifikasi seperti ATK, pencatatannya dengan metode ini hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan. Nah, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock upname pada akhir periode. Dengan metode periodik ini, pencatatan dapat dilakukan dengan pendekatan aset atau dengan pendekatan beban. Kemudian metode yang kedua yaitu metode perpetual. Untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinus dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan. Nah, pada metode ini pencatatannya dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu terupdate. Selanjutnya ada penilaian persediaan. Penilaian persediaan dilakukan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama ada metode FIFO atau first in, first out. Dengan metode ini, barang yang pertama kali dipakai menggunakan harga pembelian pertama. Sebaliknya, harga barang yang tersisa di gudang atau persediaan menggunakan harga pembelian terakhir. Yang kedua itu ada metode rata-rata tertimbang atau average method. Dalam metode ini, harga pokok merupakan harga rata-rata dari keseluruhan barang yang dimiliki perusahaan, sehingga nilai persediaan dihitung juga berdasarkan harga rata-rata. Dan yang terakhir ada metode harga pembelian terakhir. Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Ada penyajian, persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan. Yang C ada akuntansi belanja modal dan aset tetap. Akuntansi belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya. Kemudian ada prinsip pengakuan dan pengukuran, di mana yang pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Terus yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Terus yang terakhir itu ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada pencatatan belanja modal. Contoh pencatatan belanja modal pembelian aset tetap secara tunai di buku jurnal itu sebagai berikut. Ada belanja modal pada estimasi perubahan SAL. Nah, selanjutnya itu ada penyajian. Belanja modal dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Terus selanjutnya itu ada akuntansi aset tetap. Dalam PSAP nomor 7 PP 71 tahun 2010 serta Buletin Teknis nomor 15, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria. Yang pertama berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, terus yang ketiga biaya perolehan dapat diukur secara andal, terus yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta yang terakhir diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Adapun klasifikasi aset tetap,
Yang pertama ada tanah, peralatan dan mesin, ada gedung dan bangunan, ada juga jalan, irigasi dan jaringan, ada aset tetap lainnya, dan ada konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Kemudian pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Terus, jika biaya perolehan aset tetap kurang dari satuan minimum kapitalisasi aset tetap, kecuali tanah, serta jalan, irigasi, dan jaringan, maka entitas mengakui atau mencatat perolehan aset tetap sebagai beban operasional dan tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun, entitas tetap mengungkapkan perolehan aset tetap tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Terus selanjutnya, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, dan yang terakhir, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila biaya perolehan tidak memungkinkan digunakan. Cara perhitungan metode penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode garis lurus atau straight line method, di mana metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusutan. Nah, metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang estimasi nilai sisa dibagi dengan estimasi masa manfaat. Nah, yang B itu ada metode saldo menurun ganda atau double declining method, di mana metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan rumus beban penyusutan sama dengan 100% dibagi dengan masa manfaat dikali dengan 2 dikali dengan harga perolehan. Terus yang ketiga itu metode unit produksi atau unit of production method, di mana metode unit produksi menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah penggunaan aset tetap dalam produksi. Metode ini paling tepat digunakan jika unit manfaat dari aset bersifat spesifik dan terkuantifikasi. Metode ini menghitung penurunan nilai aset tetap dengan rumus beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi dengan estimasi masa manfaat produksi dikali dengan produksi tahun ini. Nah, selanjutnya itu ada pencatatan aset tetap. Pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai. Selanjutnya, jika aset tetap tersebut telah digunakan, maka di setiap akhir tahun harus dibuat jurnal penyusutan aset tetap di buku jurnal finansial. Terus ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Selanjutnya ada pengeluaran setelah perolehan. Perolehan setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penghentian dan pelepasan aset tetap. Menurut PSAK nomor 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah memenuhi definisi aset tetap.
Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena hal berikut. Yang pertama, rusak berat, terkena bencana alam. Terus yang kedua, tidak dapat digunakan secara optimal. Terus selanjutnya terkena planologi kota. Terus kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. Yang selanjutnya penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi. Selanjutnya pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam. Selanjutnya pertimbangan teknis, dan yang terakhir itu pertimbangan ekonomis. Materi selanjutnya ada penyajian. Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca sebagai berikut. Ada aset tetap pada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya akumulasi penyusutan, konstruksi dalam pengerjaan, dan total aset tetap. Yang D, akuntansi pembiayaan, investasi dan kewajiban. Yang pertama ada akuntansi pembiayaan. Definisi dari akuntansi pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Adapun jenis dari pembiayaan, yang pertama, penerimaan pembiayaan itu mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, terus ada pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Yang B ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat setelah diterima di rekening kas umum daerah dan sesuai dengan IPSAP nomor 3 menyebutkan bahwa pengakuan penerimaan pembiayaan ditentukan oleh BUN atau BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN atau RKUD sebagai salah satu tempat penampungan. Seperti halnya penerimaan pembiayaan pada rekening khusus yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang. Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat setelah dibayarkan dari rekening kas umum daerah dan sesuai dengan IPSAP nomor 3 menyebutkan bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN atau BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN atau RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran. Seperti halnya pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUN atau RKUD yang diakui oleh BUN atau BUD. Terus yang C itu ada pencatatan pembiayaan. Jurnal pembiayaan pencatatan digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan. Realisasi anggaran LRA. Contoh pencatatan penerimaan pembiayaan di buku jurnal itu ada estimasi perubahan saldo pada penerimaan pembiayaan. Terus yang kedua itu ada contoh pencatatan pengeluaran pembiayaan di buku jurnal, itu jurnalnya pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan saldo. Yang D penyajian. Penyajian akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Akuntansi investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Klasifikasi akuntansi manajemen yaitu investasi jangka pendek diharapkan dapat segera dicairkan dan dimasukkan untuk dimiliki selama tahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas beresiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan dan harga yang signifikan. Contohnya itu investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi. Terus yang kedua ada investasi jangka panjang, dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari 12 bulan. Terus sifat penanaman. Yang pertama ada permanen, investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya itu penyertaan modal pemerintah daerah.
Terus yang kedua itu ada non permanen, investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan. Contohnya itu seperti pinjaman jangka panjang kepada entitas lain, dana bergulir, investasi dalam proyek pembangunan. Yang C ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, terus investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan. Terus yang D itu ada penilaian investasi. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama metode biaya, yang kedua metode ekuitas, terus yang ketiga ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Untuk investasi jangka panjang, metode pengukurannya adalah yang pertama, investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. Terus yang kedua ada investasi non permanen. Terus yang ketiga pengukuran investasi yang diperoleh dari aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Yang terakhir, pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang E itu ada pencatatan investasi. Pencatatan investasi dilakukan di buku jurnal finansial. Adapun contoh pencatatan investasi oleh pemerintah daerah di buku jurnal finansial itu investasi jangka panjang pada kas di kas daerah. Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, fungsi akuntansi PPKD mencatat kas di kas daerah di debit serta pendapatan bunga LO dan investasi jangka pendek di kredit dengan jurnal kas di kas daerah, pendapatan bunga LO, investasi jangka pendek. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi fungsi akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat kewajiban jangka panjang di debit dan bagian lancar utang jangka panjang di kredit dengan jurnal kewajiban jangka panjang pada bagian lancar utang jangka panjang. Terus yang F ada penyajian. Investasi akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan CALK pemerintah daerah. Selanjutnya ada akuntansi kewajiban. Akuntansi kewajiban merupakan utang timbul dari peristiwa masa lalu yang menyelesaikan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban diklasifikasikan menjadi yang pertama, kebijakan jangka pendek adalah kebijakan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal perolehan. Jenis kewajiban jangka pendek terdiri dari yang pertama, utang perhutangan pihak ketiga, yang kedua, utang bunga, yang ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, yang keempat, pendapatan diterima di muka, yang kelima, utang beban, dan yang terakhir, utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya yang kedua, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal perolehan. Jenis kewajiban jangka panjang antara lain yang pertama, utang dalam negeri, yang kedua, utang luar negeri, yang ketiga, utang jangka panjang lainnya. Adapun prinsip pengakuan dan pengukuran terdiri dari yang pertama, kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kedua, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Yang ketiga, kewajiban dicatat sebagai nilai nominal. Yang keempat, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Pencatatan kewajiban. Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial. Contohnya jurnal timbul kewajiban. Adapun akunnya ialah kewajiban jangka panjang berada pada sisi debit dan kas di kas daerah berada pada sisi kredit. Selanjutnya penyajian dan pelaporan. Kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam pencatatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, akuntansi dana cadangan dan transaksi non-anggaran. Yang pertama, akuntansi dana cadangan. Adapun definisi akuntansi dana cadangan antara lain merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Adapun klasifikasi dana cadangan, dalam neraca dana cadangan masuk dalam bagian aset. Klasifikasi dana cadangan disusun berdasarkan tujuan bentuknya sebagai berikut. Dana cadangan terdiri dari dana cadangan pembangun jambatan dana, kedua cadangan pembangun gudang, dan lain-lain. Adapun pengakuan dan pencatatan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tertulis di dalam peraturan daerah. Adapun contoh pencatatan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan di buku jurnal adalah sebagai berikut. Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada estimasi perubahan sal. Contoh pencatatan dana cadangan di buku jurnal finansial adalah dana pada cadangan. Penyajian dana cadangan perubahan akun yang dilaporkan di neraca sebagai berikut. Selanjutnya, akuntansi transaksi non-anggaran. Definisinya ialah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Contohnya, perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang. Adapun jenis transaksi non-anggaran terdiri dari perhitungan pihak ketiga, kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah pembayaran atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan T-Spen dan S-Scan. Selanjutnya, kiriman uang, mutasi kas antara rekening kas negara atau daerah, transaksi yang tidak tercantum dalam APBD. Selanjutnya, pencatatan transaksi non-anggaran. Pencatatan transaksi non-anggaran dilakukan di buku jurnal finansial. Contohnya, pencatatan penerimaan PFK di buku jurnal finansial antara lain kas di band pengeluaran pada sisi debit, utang PFK pada sisi kredit. Contoh pencatatan pembayaran utang utang PFK pada sisi debit, sedangkan kas di band pengeluaran pada sisi kredit. Penyajian transaksi non-anggaran akan disajikan di neraca dalam laporan arus kas. Selanjutnya, F. Akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Akuntansi koreksi kesalahan. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Ada beberapa penyebab bisa terjadi kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyajian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerimaan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Yang pertama, kesalahan tidak berulang. Ada kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi, antara lain kesalahan yang terjadi pada periode berjalan. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan
pembentukan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun pendapatan LO atau akun beban. Kedua, kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. Selanjutnya, kesalahan berulang dan sistemik. Terdiri dari kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah terjadi dari jenis-jenis transaksi tertentu yang berkaitan akan menjadi secara berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA atau pendapatan LO yang bersangkutan. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian disebut setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal. Potong nanti di situ. Bentar potongnya. Iya. Capek-capek edit potong. Diam ya dulu. Udah. Lanjut. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal finansial. Tujuannya yaitu untuk mencatat akun terhutang, ditanggungkan, koreksi, dan ayat jurnal lainnya yang diperlukan untuk melahirkan akun-akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan beban. Secara spesifik, hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian pada akhir periode antara lain: yang pertama, nilai akumulasi penyusutan; yang kedua, nilai persediaan; yang ketiga, nilai penyisihan piutang; yang keempat, nilai amortisasi aset terhadap tak berwujud; yang kelima, relaksifikasi nilai bagian lancar dari piutang jangka panjang; yang keenam, rekasifikasi nilai bagian lancar dari utang jangka panjang. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk tujuan menolkan saldo, akun-akun laporan operasional, dan laporan realisasi anggaran. Jurnal penutup ada dua, yaitu jurnal penutup LRA dan jurnal penutup LO. Adapun langkah-langkah jurnal penutup: yang pertama, membuat jurnal penutup LRA, yaitu menutup jurnal anggaran yang pertama kali dibuat, kemudian menutup akun-akun pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan ke dalam akun surplus atau defisit, kemudian saldo akun surplus atau defisit ditutup akun estimasi perubahan sal. Yang kedua, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun surplus defisit, kemudian saldo akun surplus defisit ditutup. Adapun contoh jurnal penutup LRA: aroprilisasi belanja pada sisi debit, estimasi perubahan sal pada sisi kredit, estimasi pendapatan pada sisi kredit. Pendapatan LRA pada sisi debit, belanja pada sisi kredit, surplus defisit LRA pada sisi kredit. Selanjutnya, surplus atau defisit LRA pada sisi debit, estimasi perubahan sal pada sisi kredit. Adapun jurnal penutup LO, contohnya pendapatan LO pada sisi debit, surplus atau defisit LO pada sisi kredit, beban pada sisi kredit. Selanjutnya, surplus defisit LO pada sisi debit, ekuitas pada sisi kredit. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.